itu ada muqaddimatun bi qalamil walid al-fadil Syekh Muqbil bin Hadi. Ya, eh, ada di halaman 6 ya. Ada sepatah kata. Muqaddimah itu ada sepatah kata pendahuluan ya dari catatan orang tua kami yang mulia Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau sudah meninggal dunia kalau nggak salah di tahun 1999 ataukah 2000-an ya. Lupa ya, beliau wafat di tahun-tahun sekian itu ya, wallahu taala alam. Nah, para umahat lihat, tolong lihat halaman 9 ya. Katanya ya ini saya langsung bacakan, amma muallifatun nasihati, adapun tentang penulis an-nasiha ini yaitu nasihatil nisa. Ya, ini ucapan Syekh Mukbil yang memberikan sepatah kata untuk kitab Nasihatil Nisa. Katanya, amma muallifatun nasihati, adapun pengarang an-nasihat, pengarang kitab Nasihatil Nisa. Jadi an-nasihatu itu alif lamnya itu namanya alif lam lil ahdi. Orang udah tahu ini nasihat maksudnya apa di sini? Nasihatil Nisa ya. Fa innaha Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Adapun pengarang kitab Nasihatil Nisa, beliau adalah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Jadi Ustadz kok dipanggil Ummu Abdillah sih, nggak disebut namanya. Kebiasaan orang Arab itu manggil kunyah itu sebuah kemuliaan, sebuah penghormatan. Abu Abdillah, Ummu Abdillah, Abu Ahmad, Ummu Ahmad. Ya, itu penghormatan, itu kemuliaan. Memanggil dengan kunyah di kalangan orang Arab itu sebuah kemuliaan, sebuah penghargaan. Fa innaha Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah mustafidatun fi ulumi syatta. Beliau ini adalah seorang mustafid, seorang pengajar dalam beragam ilmu agama. Fi ulumi syatta, artinya beragam ilmu agama. Akidah, fikih, ya, dan lain-lain sebagainya. Muta'addibatun bi'adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki akhlak yang mulia, ya, berakhlak dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang muslimah. Seorang muslimah harus mengedepankan akhlaknya. Seorang ya akan dinilai dengan akhlaknya. Jangan ya, jangan remehkan perkara adab dan akhlak ini para umahat yang kami muliakan. Diperhatikan baik-baik, jaga adabnya kita, jaga akhlaknya kita. Akhlak tunjukkan kita adalah seorang muslim, kita adalah seorang muslimah yang telah dibimbing dengan bimbingan adab dan akhlak dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak, adab itu luar biasa, ya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah, an aktsar ma yudkhilun nas al jannah. Ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk dalam surga Allah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga Allah adalah takwa dan husnul khuluq, akhlak adab yang baik. Subhanallah. Jadi terus kita memoles akhlaknya kita, adabnya kita, terus kita benahi. Fadilatun harisatun ala waqtiha ghayatal hirs. Beliau adalah wanita yang mulia, yang semangat sekali menjaga waktunya. Wah, luar biasa. Ya, bahkan pernah ya ummahat-ummahat Indonesia itu ya ziarah ke rumah beliau. Nah, ini diceritakan langsung ya sama istri ketika itu, ya istri ikut rombongan itu juga
Ya, ketika itu umahat Indonesia ya jadi banyak dulu ya yang belajar di Damat itu, yang keluarga juga ya, alhamdulillah datang ke rumah beliau. Oh, luar biasa, luar biasa. Ketika mereka ziarah ini, oh luar biasa. Lihat akhlaknya Ummu Abdillah ini. Lihat akhlaknya Ummu Abdillah. Betul-betul jaga waktu. Ketika umahat Indonesia datang, ibu-ibu dari kalangan pelajar Indonesia itu datang, beliau betul-betul subhanallah. Ya, dalam obrolannya itu penuh dengan ilmu. Ya, ya bukan dengan gosip, bukan dengan yang lain. Betul-betul dijaga waktunya. Luar biasa. Ya, min ajli hadza. Katanya dengan sebab inilah barakallahu fi ilmiha, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ilmu beliau. Itu yang kita minta kepada Allah, agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah, ilmu yang bisa merubah dirinya kita menjadi hamba yang lebih bagus, ilmu yang menjadikan kita sadar akan kapasitas kita sebagai seorang hamba yang lemah, ilmu yang menjadikan kita sadar diri, tidak sombong, ilmu yang kemudian menggiring kita untuk bersifat tawadhu, rendah hati, ilmu yang menjadikan kita semakin malu kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan ilmu. Itulah keberkahan ilmu. Harisatun ala ifadati akhawatiha. Semangat sekali beliau memberikan faedah-faedah ilmu kepada saudari-saudarinya sesama muslimah. Beliau ngajar di Damas itu. Beliau ngajar ya para umahat kaum muslimat, ngajar beliau, subhanallah ya. Kalau dulu ya waktu kami di Damat, menurut informasi istri ya, beliau itu ketika itu ngajar kitab fikih Muntaqo ya, karangan kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di saat itu. Tudarrisul kitab hatta tantahi minhu. Beliau ngajar kitab sampai selesai. Dari awal sampai selesai kitab. Summa tantaqilu ila kitabin akhar. Satu kitab selesai, pindah lagi ke kitab yang lainnya. Ya, jadi gitulah pengajar, gitulah pelajar. Ketika belajar, jangan belum selesai satu kitab, pindah lagi ke kitab yang lainnya. Mengajar juga demikian, belum selesai satu kitab, pindah lagi ke kitab yang lainnya. Nggak boleh istijal, nggak boleh buru-buru. Ya, kita belajar sebuah kitab itu bukan untuk mendapatkan label sudah selesai kitab itu, sudah selesai kitab ini, bukan. Tapi ketika kita belajar itu yang menjadi prioritasnya kita, apa sih yang telah kita ambil dari kitab itu? Faedah-faedah apa sih yang telah kita petik dari kitab itu? Bukan sekedar judul doang, sudah selesai. Sudah pernah khatam kitab itu. Tapi ketika ditanya, ya, apa isinya, apa faedahnya, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, butuh waktu. Belajar agama butuh waktu dan kesabaran. Muhibbatun likutubil aqidah wal fiqhi wal lughah. Beliau cinta, suka pada kitab-kitab akidah, fikih dan lughah, bahasa. Subhanallah. Walaha minal kutub. Ini keterangan dari ayah beliau sendiri, Syekh Mukbil rahimahullah. Walaha minal kutubi. Dan beliau ini mengarang beberapa kitab. Beliau, Ummu Abdillah, kitabnya itu bukan Nasihatil Nisa doang, bukan. Walaupun ini yang paling masyhur ini. Nasihatil Nisa, oh tersebar di mana-mana. Ya, tersebar di mana-mana. Bahkan sudah terjemahkan di beberapa bahasa. Kalau nggak salah Indonesia juga, ya, ya bahasa Indonesia. Wallahu alam, pernah dengar katanya sudah diterjemahin juga, wallahu alam. Kalau sudah diterjemahin, alhamdulillah, walaupun mungkin belum sempurna, artinya belum diterjemahkan secara utuh, masih banyak, ya, karena dulu itu saya pernah diperlihatkan terjemahannya, saya cek langsung di kitabnya, ternyata masih banyak poin-poin yang terlewatkan, ya. Dan memang waktu di Yaman itu berazam sekali
Kalau Allah mudahkan, pingin saya terjemahkan semua secara lengkap, sekaligus langsung minta izin ke suami beliau, suami Ummu Abdillah. Cuman qadarullah wa masyafa'al, sampai saat ini pun karena satu dan lain hal, akhirnya belum terwujudkan. Semoga Allah mudahkan nanti di suatu saat. Walaha minal kutub, katanya beliau ini telah mengarang beberapa kitab, diantaranya min, itu namanya min tabi'idiyah. Minal kutubi, minnya di situ yang belajar nahu, diingat-ingat itu namanya min tabi'idiyah yang menunjukkan al-ba'd sebagian. Ya min, ya. Walaha minal kitabi, minnya itu artinya ditabi'id, menunjukkan sebagian di antaranya. Nasihatil nisa tubi'ah bisona'ah. Katanya di antara kitab karangan beliau Nasihatil nisa yang berada di hadapan kita ini. Tubi'a bisona'ah, dicetak di daerah Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman, ya. Wa nufidat tubi'at taba'athu, sudah tersebar ini. Ya, sudah tersebar. Ya. As-Sahih Al-Musnad Minasyama'il Muhammadiyah matbu'un. Di antara kitab beliau juga Sahih Al-Musnad Minasyama'il Muhammadiyah, tentang sosok, ya, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matsbu' sudah dicetak 2 jilid, ya. Sahih Al-Musnad Minasyama'il Muhammadiyah 2 jilid. Bayangkan ini. Ibu-ibu ini, emak-emak nih. Ummu Abdillah itu emak-emak juga. Tapi luar biasa. Ngarang Nasihatil Nisa, ngarang Sahih Musnad Minasyama'il Muhammadiyah 2 jilid lagi. 2 jilid, bukan 1 jilid, 2 jilid tuh. Sahih Al-Musnad Minasyama'il Muhammadiyah itu 2 jilid. Al-Jami' As-Sahih fil ilmi wa fadlihi marsus. Katanya kitab yang ketiga Jami' As-Sahih, ya, fil ilmi wa fadlihi, tentang ilmu dan keutamaannya. Marsus ini baru ditulis ini, belum dicetak, ya. Di antara kitab-kitab yang lainnya ada Sifatu Al-Mar'ah As-Solehah. Itu ada karangan beliau, ya. Ada karangan beliau juga tahqiq dan ta'liq, ya, tentang eh, kitab Hamalatul Quran karangan Imam Nawawi. Ada juga kitab beliau itu Samaratul Bustan ala qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Banyak kitabnya beliau, ya. Banyak kitab beliau, ya. Jadi selain ngarang kitab, beliau juga ngajar tuh. 2006 2007 itu masih ingat, itu beliau ngajar di Damat untuk para wanita, itu kitab Al-Muntaqa, ya. Eh, karangan kakeknya Syekhul Islam itu 2006 2007 itu di tahun itu. Kemudian Wahyal An, dan sekarang kata Syekh Mukbil, ya, sekarang Wahyal An, dan sekarang beliau ini hiyahnya itu kembali kepada Ummu Abdillah. Ta'mal fi iddati kutub, ya. Beliau sedang dalam proyek beberapa kitab. Ajalluha, yang utamanya, ya, As-Sahih Al-Musnad Minas Siratin Nabawiyah. Nah, ini proyek beliau yang paling bagus juga ini, Sahih Al-Musnad dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Multazimatun liseha, betul-betul beliau jaga tentang kesahihannya. Ya, jadi banyak dari kisah-kisah, ya, perjalanan Nabi itu terkadang tidak mengedepankan kesahihan, ya. Mereka yang penting masyhur, banyak diceritakan dan dinukilkan, udah mereka sebutkan, ya, tanpa mau mengecek lagi ini benar nggak, ya. Laisat kaman idda'annahu iltazama fi siratin nabawi as-sihah walam yafi'a. Ini seperti yang disebutkan Syekh Mukbil. Tidak seperti orang-orang yang mengklaim, ya, menyatakan bahwa kitabnya ini betul-betul mengedepankan kesahihan, ya, dalam pembahasan sirah nabawiyah walam yafi, tapi dia nggak penuhi itu. Tapi Ummu Abdillah ini dalam kitabnya Sahih Al-Musnad min Siratin Nabawiyah betul-betul, ya, beliau itu mengedepankan kesahihan dari apa-apa yang beliau paparkan dari kisah-kisah tersebut.
Nasallallahu ayu yassira laha itmama hadzal masyru' al-'azim alladzi qala masala nas anhu. Katanya, dan kami memohon kepada Allah agar Allah memudahkan beliau untuk menyelesaikan proyek ini, kitab tersebut, kitab yang agung, yang kebanyakan manusia itu sudah nunggu-nunggu, minta-minta juga. Subhanallah. Wa ummu Abdillah bihamdillah tubghidu al-hizbiyah ya wa tunfiru anha. Katanya, dan Ummu Abdillah ini adalah sosok wanita yang alhamdulillah tidak senang tentang hizbiyah. Ya, hizbiyah itu kelompok-kelompok, organisasi-organisasi yang mereka itu mengedepankan organisasinya dibandingkan kebenaran. Fajazahallahu khairan wa aslaha balaha wa aslaha laha wa walidayha innahu ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan, memperbaiki keadaan beliau, ya, memperbaiki diri beliau dan kedua orang tuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ini selayang pandang, ya, informasi sedikit dari Syekh Mukbil, ya, Abu Abdurrahman kunyah beliau. Nama beliau Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, ya, seorang ulama yang sangat-sangat terkenal di daerah Yaman, ya, khususnya di Darul Hadis Dammaj harasahallah.